Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Al-hadis au kama qala. Hadratul Aisha, para alim ulama, sedayaning para kiai, segenap para asatid, sesepuh bini sepuh, utamani dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika, tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Insinyur Cahyono ingkang kula sanget hormati, dan tak lupa kepada seluruh pengurus masjid ingkang kula sangat hormati, anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin suhuridanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti aktivitas kajian rutin setiap 1 minggu sekali. Harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika, mugi-mugi dados amal ingkang keterami dening Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupidinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kaji kita malam ini berkaitan tentang 3 sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 128 yang mana dalam mukaddimah sudah saya baca,
yang pada intinya ada 3 sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya azizun alaihi ma anittum. Rasulullah merasa beratnya apa yang dirasakan berat bagi umatnya. Ketika umatnya bahagia, Rasulullah juga merasakan bahagia. Ketika umatnya merasa gelisah, Rasulullah juga merasa gelisah. Ketika umatnya merasa berat, Rasulullah juga merasa berat. Ibarat kita dengan Rasulullah seperti kita bercermin dalam sebuah kaca. Ketika kita tersenyum, maka cerminan itu akan mewujudkan senyum. Ketika kita merasa gelisah, maka cerminan itu akan merasa gelisah. Salah satu contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Israel, di situ kemudian Nyai Fatimah memberitahu kepada Rasulullah bahwa ada tamu yang akan silaturahim kepada panjenengan wahai Rasul. Kemudian kata Rasulullah, siapa wahai Fatimah? Fatimah menjawab, saya tidak tahu ya Rasul. Kemudian Rasulullah memberitahu Fatimah, tamu itu adalah malaikat Israel. Disitulah kemudian Nyai Fatimah merasa gelisah ketika malaikat Israel mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk mengambil nyawamu. Di situ kemudian malaikat Israel melanjutkan kembali, jika panjenengan berkenan, saya melanjutkan perintah itu, jika tidak saya akan kembali lagi. Namun pada saat itu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sebentar lagi aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat rindu kepada saya. Satu-satunya pertanyaan yang membuat Rasulullah gelisah, meski beliau akan meninggal dunia, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang ditanyakan Rasulullah, ya Jibril, Basyirni ya Jibril kaifa ummati yaumal qiyamah. Berikan berita kepadaku wahai Jibril, bagaimana kelak keadaan umatku di hari kiamat. Melihat pertanyaan Rasulullah, kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, beliau datang kembali menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, inni haramtul jannata ala sairil anbiya
hatta yadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhulaha ummataka. Ya Rasulullah, surga diharamkan Allah bagi nabi-nabi selain kamu hingga kaki kamu terlebih dahulu memasuki surga. Tidak cukup hanya itu, surga diharamkan bagi umat-umat selain umat kamu hingga umat kamu terlebih dahulu memasuki surga. Disitulah kemudian Rasulullah kegelisahan itu hilang. Kata Rasul, toba qalbi wa zala hummi, keresahanku hilang, kegelisahanku sudah terjawab. Lalu setelah itu malaikat Israel mau mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengizinkannya, namun ketika beliau merasakan betapa dahsyatnya sakaratil maut, beliau kemudian sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, betapa hebatnya rasa sakaratil maut sampai Nyai Fatimah tidak tega, sampai malaikat Jibril juga berpaling dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa kamu berpaling dari aku? Apakah kamu sudah tidak suka kepadaku? Kata malaikat Jibril, bukannya aku tidak suka wahai Rasul, aku tidak tega melihat betapa dahsyatnya sakitnya sakaratil maut sehingga keringat panjenengan bercucuran. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitnya sakaratil maut yang saya rasakan, tolong timpakan itu semuanya kepadaku. Jangan sampai sakitnya sakaratil maut kau timpakan kepada umatku. Subhanallah. Ini bukti betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita agar kita diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratil maut. Berbanyaklah doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Meski rasa sakit sakaratil maut Rasulullah sudah menanggung, tapi bagaimanapun juga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar kelak ketika kita menghadapi sakaratil maut dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tidak terasa sakit, jangan bosan-bosan kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma hawwin alaina, ya Allah, mudahkan kami ketika kami menghadapi sakaratil maut. Selamatkan kami dari neraka, agar kita betul-betul diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi sakaratil maut. Kaum muslimin seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Sifat yang pertama yang harus kita jadikan teladan bagi kita semuanya. Ketika hari ini kita sudah merasakan, ketika saudara kita merasa susah, kita juga merasa kesusahan. Ketika saudara kita merasa sakit, kita juga terasa sakit. Maka berarti kita sudah mencontoh sifat yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah al-muslim akhul muslim? Bahkan ada yang mengatakan kita umat Islam bagaikan satu tubuh. Ketika satu sakit, maka yang lainnya juga merasakan sakit. Ketika yang satu merasa pening, maka yang lainnya juga ikut merasakan pening. Ada yang menggambarkan juga bagaikan sebuah bangunan, di mana bangunan itu akan berdiri kokoh karena komponennya begitu lengkap, tidak mentang-mentang antar satu sama yang lain. Kita tidak perlu memperbesar perbedaan, tapi kita harus betul-betul mencari persamaan. Itulah sifat yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah sangat-sangat mengharap keselamatan kita. Rasulullah sangat berharap keimanan kita. Rasulullah sangat berharap agar kita menjadi manusia yang baik. Itulah kenapa asbabu wurudil hadis hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Rasul, hidupku baik untuk kalian, sementara kematianku juga baik untuk kalian. Disitulah kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, jika hidupmu baik untuk kami, itu saya setuju. Tapi kenapa panjenengan melanjutkan dawuh bahwa wa mamati khairul lakum, matiku juga baik untuk kalian? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika umatku menjalankan kebaikan, aku merasa bahagia. Ketika umatku menjalankan taat, aku merasa bahagia. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika umatku melakukan dosa, aku merasa sedih. Bahkan aku memohonkan ampun bagi mereka. Subhanallah. Harisun alaikum. Beliau sangat-sangat mengharapkan agar kita betul-betul jadi manusia yang baik, menjadi manusia yang selamat, tidak hanya di dunia tapi selamat di akhirat. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa sih kunci keselamatan bagi seorang mukmin wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, satu di antara kunci keselamatan bagi seorang yang beriman, satu di antaranya kita harus mampu mengendalikan lisan. Jangan mengatakan sesuatu kecuali hanya mendatangkan kebaikan. Jadikan lesan ini menjadi lesan yang barokah.
lesan yang penuh kebaikan. Kata para ulama, lesan yang penuh keberkahan itu lesan yang kita buat untuk apa? Lesan yang senantiasa kita buat untuk memperbanyak zikrullah. Karena kita menyadari bahwa zikrullah adalah benteng yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Baru setelah itu yang kedua, lesan yang penuh dengan keberkahan, yaitu lesan yang senantiasa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kehebatan kita, jangan sampai kita meninggalkan doa. Perbanyak memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah agar lesan ini menjadi lesan yang berkah. Perbanyak untuk membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita, basahi lesan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Basahi lesan ini dengan memperbanyak zikrullah. Basahi lesan ini dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Agar lesan ini penuh keberkahan, mari kita manfaatkan lesan ini untuk saling menasehati antar satu sama yang lain. Karena Rasulullah sangat-sangat mengharapkan kita agar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, agar kita menjadi orang yang selamat, agar kita menjadi orang yang baik. Sebagaimana ketika suami berusaha untuk mencari nafkah, atau mungkin barangkali kalau kita bergerak lewat pendidikan, kita senantiasa mengkhidmahkan diri kita untuk mendidik anak-anak kita sebagai calon pemimpin masa yang akan datang. Kita kerja seharian, namun yang kita harapkan agar anak cucu kita kelak menjadi anak cucu yang baik. Jika itu sudah kita lakukan, maka berarti kita sudah mencontoh sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bosan-bosannya mengajarkan anak-anak didik kita. Harapan kita agar anak-anak didik kita kelak menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Jika itu harapan kita, maka kita sudah mencontoh sifat utama yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para jamaah, jangan mudah putus asa. Mari tetap semangat untuk menyiapkan generasi agar anak-anak cucu kita kelak menjadi anak cucu yang baik, menjadi anak cucu yang bermanfaat, menjadi anak cucu yang senantiasa melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, baru setelah itu sifat yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah sangat
kasih sayang, sangat penyantun, sangat pengasih bagi setiap manusia. Rasulullah tidak pilih kasih. Bahkan dua sifat Allah disandingkan kepada manusia sekaligus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim, Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Ini menunjukkan sifat kasih sayang Rasulullah terhadap manusia begitu luar biasa. Rasulullah akan memberikan syafaat bagi kita semuanya, dan itu harapan bagi kita, karena cita-cita Rasulullah ingin masuk surga bersama umatnya. Itulah kenapa para jamaah, ketika Anas bin Malik meriwayatkan ada seorang sahabat yang bernama Sauban, beliau senantiasa cinta kepada Rasul. Ketika Sauban tidak bertemu Nabi, jangankan sehari, setengah hari saja beliau rindu untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang pagi, beliau tidak sabar untuk berharap datang pada siang hari. Ketika siang hari datang, beliau tidak sabar menunggu datangnya sore hari. Ketika sore hari datang, beliau tidak sabar untuk menunggu datangnya malam hari. Karena saking cintanya Sauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sauban merasa risau, gelisah. Ya Rasulullah, andai kata panjenengan kelak masuk surga, tentu aku Sauban mungkin barangkali sudah tidak bisa menatap wajah panjenengan, wahai Rasulullah. Mungkin barangkali surga kami beda, andai kata kami masuk surga dan surga panjenengan itu beda dari yang lainnya. Akankah aku kelak tetap menatap wajahmu, wahai Rasul? Keresahan Sauban itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'a was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Sauban, jika Anda menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusan Allah, maka Anda akan ada jaminan tetap bersama para anbiya wal mursalin. Maka Anda akan tetap bersama orang-orang yang siddiqin, akan tetap bersama dengan orang-orang yang syuhada, akan tetap bersama dengan orang-orang yang solih, karena mereka sebaik-baik teman. Artinya apa? Selama kita menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, insya Allah jaminan surga. Karena cita-cita Rasulullah begitu sayangnya kepada umatnya, cita-cita beliau ingin masuk surga bersama umatnya. Ini bukti kasih sayang Rasulullah kepada kita.
Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita selama kita menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusan Allah, taat kepada Rasulullah, maka jaminan pasti akan masuk surga. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba wa asa. Seluruh umatku kelak akan masuk surga kecuali mereka yang enggan memasukinya. Lalu diperjelas sekali lagi, waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba wa asa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka jaminan masuk surga. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka justru dia enggan memasuki surga. Oleh karena itu, para jamaah, mari kita sama-sama untuk berharap agar kelak kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama tafsir menjelaskan, ketika Anda mendawamkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, kemudian ditambahi satu ayat pamungkas, ayat 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita baca ketika pagi 7 kali, sore 7 kali. Ada sebagian riwayat setelah sholat maktubah, usahakan kita baca laqad ja'akum selama 7 kali. Insya Allah kita akan diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat, Abu Bakar As-Sibli, seorang tokoh sufi dari Baghdad, beliau ketika datang di majelisnya Ibnu Mujahid, ternyata Ibnu Mujahid ketika melihat Imam Sibli di majelisnya, beliau langsung berdiri, beliau langsung menghormati datangnya Imam Sibli, bahkan beliau lari untuk bersalaman kepada Imam Sibli. Padahal Imam Sibli itu orang baik tapi tidak ingin dilihat baik, orang baik tapi tidak ingin kebaikannya ditampakkan oleh manusia, sehingga pakaiannya compang-compang agar dia tidak riya. Namun kenapa Ibnu Mujahid ketika datang Imam Sibli di majelisnya, beliau seraya memanggilnya, kemudian mencium keningnya, kedua matanya, padahal Sibli kelihatannya pakaiannya compang-camping. Banyak murid-muridnya yang bertanya kenapa Ibnu Mujahid melakukan seperti itu. Lalu kemudian Ibnu Mujahid ditanya, kenapa wahai Ibnu Mujahid, kok Anda memperlakukan istimewa kepada Imam Sibli? Di situ kemudian Imam Ibnu Mujahid bercerita, pada satu malam aku bermimpi ketika Imam Sibli silaturahim kepada Rasulullah. Di situ kemudian Rasulullah mencium keningnya.
Kemudian aku bertanya, kenapa ya Rasul panjenengan mencium kening Imam Sibli? Ternyata Rasulullah menjawab, karena Imam Sibli setelah menjalankan sholat fardu, beliau senantiasa mendawamkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ditambahi ayat 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Baru ditutup sholawat sallallahu alaika ya Rasulullah. Ini termasuk ayat tahsin, ayat penjagaan agar kita diselamatkan dari segala macam tipu daya manusia, agar kita diselamatkan dari bentuk mara bahaya, agar kita dipermudahkan oleh Allah dalam mencari rizki. Yang diuji sakit dengan mendawamkan membaca laqad ja'akum, insyaallah Allah akan kasih kesembuhan. Yang susah Allah kasih solusi yang terbaik. Yang lemah jadi kuat, yang susah jadi bahagia. Inilah para jamaah, ayat ini tidak hanya sekedar kita baca, mari kita resapi agar sifat-sifat utama Rasulullah melekat dalam diri kita, sehingga kita mampu mewarisi sifat-sifat utama. Setidak-tidaknya 3 sifat utama yang sudah dicontohkan Rasulullah, kita bisa mencontoh, sehingga diharapkan kita kelak betul-betul mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lewat kajian malam ini diiringi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi umat yang senantiasa mencintai Rasulullah, menjadi umat yang merindukan Rasulullah, sehingga kita kelak betul-betul kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa akhsin a'malana wa wassi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna wa qdi khawaijana fid dini wa dunya hatta al akhirah. Rabbi fajal mustama'na ghayatu husnul khitam wa atina ma qasa'alna min a'tayakal jisam wa akrimil arwaha minna fil liqa'i khairil anam wa ablihil muhtaru anna bi salati wa salam fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ah. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ah. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ah wa yarju rahmatahu wa rafatah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bijahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asrari sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.